Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Teknik, yang terhormat kepada Bapak Kaprodi Pendidikan Teknik Elektro, Bapak Masud Sumati, yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Pendidikan Teknik Elektro. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan pengabdian masyarakat P2M, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Kaprodi Pendidikan Teknik Elektro kepada Bapak Masud Sumati, MT, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Jakarta, Ibu Dr. Uswatun Hasana. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Yang kami hormati para peserta acara virtual workshop pengabdian masyarakat Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyelenggarakan salah satu program perguruan tinggi, yakni pengabdian pada masyarakat. Sesuatu yang berbeda pada P2M kali ini adalah kita berada di masa pandemi, sehingga biasanya kita bisa melaksanakan P2M di lokasi, untuk tahun ini tidak bisa kita laksanakan. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro sejak tahun 2016 melaksanakan P2M secara terpadu dengan dikelola dari semenjak proposal, pelaksanaan, dan laporan, serta luaran oleh program studi yang menangani, mengkoordinir. Tahun 2016, Prodi menyelenggarakan P2M di Kepulauan Seribu. Tahun 2017, program studi mengadakan P2M di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tahun 2018, menyelenggarakan di SMK Madinatul Ilmi Muara Gembong, Bekasi. Ini menjadi salah satu sekolah binaan program studi. Kemudian tahun lalu, di tahun 2019, kita menyelenggarakan di dua lokasi, yaitu di SMK 2 Depok, Jawa Barat, dan di Jatinegara, Jakarta. Untuk tahun ini, karena kondisinya adalah masa pandemi, maka pelatihan ini akan ada dilakukan dalam beberapa metode. Metodenya adalah bahwa peserta pelatihan ini ada 7 judul, yakni tergolong pada bidang pendidikan dan bidang masyarakat. Bidang pendidikan nanti akan ada materi tentang penilaian pembelajaran oleh Pak Suprianto, ada materi tentang perizi, ada materi tentang pembuatan web. Sedangkan di masyarakat ada tentang pemerawatan perbaikan peralatan listrik, ada tentang penghematan, ada tentang solar cell, dan ada tentang toko online. Pada peserta memang diberikan pilihan untuk mengikuti 7 itu, tetapi tidak bisa bersamaan. Jika memilih pendidikan, maka tidak bisa memilih masyarakat. Jika memilih masyarakat, maka tidak bisa memilih pendidikan. Kenapa? Karena waktunya berbarengan. Jadi setelah pembukaan, maka Zoom ini akan dipisah menjadi 2, yaitu Zoom masyarakat, Zoom umum atau masyarakat, dengan Zoom pendidikan. Apapun pilihannya, misalkan Bapak Ibu memilih 2 dari 3 pendidikan, maka Bapak Ibu tetap mengikuti sesi 3. Yang membedakan adalah nanti pada penugasan. Saya kira itu informasi sambutan dari kami selaku penyelenggara
kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan. Mohon perkenan Ibu Dekan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas Bakti. Selanjutnya akan ada sambutan dari Dekan Fakultas Teknik sekaligus membuka acara kegiatan hari ini kepada Ibu Dr. Uswatun Hasanah. Dipersilakan. Terima kasih MC Mas Adahil ya. Terima kasih juga kepada Pak Masus selaku Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Masus dan Bapak Ibu dosen pendidikan teknik elektro. Di sini saya lihat ada Pak Aris Sunawar, ada Pak Muksin, Pak Rifan, Pak Imam Raharjo, siapa lagi ya? Banyak juga. Selamat bertemu kembali di akhir pekan yang harusnya kita semua istirahat di rumah, tapi Bapak dan Ibu masih sempat meluangkan waktu untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sebagai narasumber kegiatan pengabdian masyarakat, dan ini adalah bentuk komitmen kita setelah kita merencanakan kegiatan ini setiap tahunnya. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu peserta pengabdian masyarakat yang tadi Pak Masus sudah jelaskan, ada 2 bidang di sini yang juga mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya pada minggu pagi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, senang sekali kita bisa bertemu di media ini dalam satu kegiatan yang kita harapkan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kegiatan ini sekaligus menjalin tali silaturahmi di antara kita, sehingga kita lain waktu bisa bersua kembali dan saling mengenal satu sama lain. Puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di sini untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu tentunya. Alhamdulillah dalam kondisi dunia yang sedang menghadapi pandemi, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan ke Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarga. Semoga kita semua masih juga dalam bimbingan beliau. Apresiasi yang besar Bapak Ibu saya berikan kepada Kaprodi beserta dosen-dosen pendidikan teknik elektro yang telah menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. Walaupun kita saling berjauhan, ini bukan satu kendala untuk tetap melaksanakan kegiatan P2M ini. Saya tahu pendidikan teknik elektro ini dari tahun ke tahun lokasinya seperti tadi yang Pak Masus sampaikan, berpindah-pindah begitu ya. Jadi hampir seluruh Indonesia sudah didatangi, tapi kali ini kita berbeda, melaksanakan P2M sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi semoga hal ini tidak mengurangi makna dan kebermanfaatan dari kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti P2M, selamat kepada Bapak dan Ibu, semoga kegiatan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Uswatun Hasanah telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan. Untuk selanjutnya, untuk kelas pendidikan akan pindah Zoom, dan untuk kelas umum akan saya serahkan kepada moderator yaitu Pak Imam. Saya MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebentar lagi kita akan masuk
ke kelas P2M untuk masyarakat. Jadi diharapkan pada para peserta, partisipan yang masih mengikuti Zoom ini bisa pindah yang statusnya sebagai guru untuk mengikuti di Zoom yang lain. Nanti sudah di-share oleh panitia. Kita tunggu sebentar sampai semuanya pastikan semua peserta yang mengikuti grup ini adalah masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti P2M dalam kegiatan masyarakat ini akan ada 4 judul pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan perbaikan peralatan listrik rumah tangga yang nanti disampaikan oleh Pak Maksud Subekti. Kemudian kedua adalah pelatihan tentang solar cell yang nanti disampaikan oleh saya dan Pak Farid. Yang ketiga nanti terkait dengan penghematan yang disampaikan oleh Pak Parjiman dan Pak Irzan Zakir. Dan yang keempat adalah pelatihan tentang pembuatan toko online yang nanti disampaikan oleh Pak Rifan. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020, kegiatan pengabdian pada masyarakat program studi pendidikan teknik elektro bertemakan 4 pelatihan yang hari ini akan pertama kali disampaikan oleh Bapak Maksud Subekti terkait dengan perbaikan rumah tangga. Sebelum saya serahkan waktu ini kepada Pak Maksud Subekti, saya sampaikan Pak Maksud Subekti adalah selaku Korprodi di Pendidikan Teknik Elektro. Beliau sudah beberapa kali menyampaikan pelatihan terkait dengan perbaikan peralatan rumah tangga listrik yang sebelumnya sudah disampaikan di Depok, SMKN 2 Depok, pelatihan, kemudian disampaikan juga sebelumnya di Muara Gembong. Jadi sudah cukup pengalaman Pak Maksud terkait dengan peralatan rumah tangga, perbaikan peralatan rumah tangga listrik. Baik, kepada Pak Maksud Subekti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini beberapa wajah saya kenal. Selamat datang Pak Ari Hidayat, Pak Tasnin. Apa kabar? Sehat? Ada Wahyu Hidayat, ada Ibu Tri Wahyuningsih. Ya, teman-teman semua. Jadi sebelum kita mulai acaranya ada pretest. Pak Imam, gimana cara ngirim pretestnya? Bapak Ibu, silakan, itu ada 5 item pertanyaan sederhana. Kami berikan waktu untuk sekedar merefresh informasi seputar materi kali ini. Bapak Ibu, izin saya akan menyampaikan materi ini adalah materi yang sangat dasar. Memang dalam perencanaan kami kita merencanakan kegiatan ini fokusnya adalah pada masyarakat di Karang Taruna, di mana mereka bisa mendapatkan pengetahuan tambahan wawasan untuk bisa digunakan sebagai bekal dalam membuat unit usaha, misalkan unit usaha perbaikan dan lain sebagainya. Tapi karena masa pandemi, maka ilmu ini kita bisa gunakan, Bapak Ibu sekedar merefresh, karena saya lihat ada beberapa Bapak Ibu yang memang mengajar listrik. Mohon izin, jadi kita sama-sama belajar merefresh tentang bagaimana perbaikan. Tidak bisa saya sampaikan secara langsung, karena memang model pelatihannya terbagi menjadi 2, jadi ada pelatihan kita laksanakan di Zoom, nanti selanjutnya kita bisa berkomunikasi via WhatsApp, WhatsApp, grup WhatsApp untuk selanjutnya kita sama-sama menambah wawasan tentang materi bidang ini. Nah, mulai saja karena waktu juga sangat terbatas. Mohon izin Pak Moderator untuk Pak Imam untuk bisa dipandu masalah timing waktunya agar tidak molor mengganggu pada sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja bahwa screen-nya kelihatan Bapak Ibu ya. Kita adalah tentang perawatan perbaikan peralatan listrik rumah tangga. Kalau secara materi bahwa ini materi cakupannya sangat luas, butuh waktu mungkin beberapa 1 semester paling tidak untuk memberikan pembekalan. Makanya
model pelatihan ini adalah kita merefresh hari ini, kemudian bisa kita lanjutkan dengan grup WhatsApp. Peralatan rumah tangga akan ada banyak sekali dan masing-masing memang memiliki kegunaan dan manfaat. Secara prinsip bahwa peralatan rumah tangga ini akan selalu berkembang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan teknologi. Kita akan mendapati bahwa dalam tempo 10-15 tahun ke depan, maka semua perangkat ini akan terkoneksi dengan Bluetooth dan akan terkoneksi dengan Wi-Fi. Artinya bahwa kita bisa akan menyalakan kipas angin, pompa air, bahkan sekarang sudah ada mesin cuci, semua sudah include di dalamnya adalah perangkat yang bisa dengan internet. Tapi itu mungkin kita butuh waktu 10-15 tahun yang akan datang, perangkat itu ada. Sampai dengan saat ini, umumnya perangkat yang beredar di masyarakat masih belum terintegrasi secara koneksi dengan internet. Apa saja peralatannya? Misalkan adalah setrika, kipas angin, blender, mixer, ada mesin cuci, ada microwave, ada kettle air, ada rice cooker, ada pompa air, ada pemanggang roti, ada kulkas, ada vacuum cleaner, ada kettle air, ada hair dryer, ada dispenser, ada kipas angin. TV juga ada, karena bagian TV ada perangkat ya, termasuk itu adalah pemanggang roti, ada AC dan sebagainya. Secara prinsip bahwa semua perangkat ini seperti Bapak Ibu ketahui ada bagian elemen pemanas, ada bagian juga motor. Kita akan mencuplik sedikit-sedikit karena kalau dibahas semua juga waktunya tidak cukup. Kita pertama adalah sisi perawatan, Bapak Ibu, karena ada judulnya adalah perawatan dan perbaikan, maka perawatan pada dasarnya adalah sebuah kegiatan yang disengaja untuk dilakukan secara sistematis. Artinya bahwa peralatan rumah tangga di kita, di rumah masing-masing, bahwa Bapak Ibu akan bagus jika secara berkala kita perbaiki, kita rawat. Ya. Contoh AC, paling tidak Bapak Ibu bisa merawat 3 bulan sekali dirawat, kipas angin dibersihkan kira-kira 3 bulan sekali, terus ada kulkas juga perlu dibersihkan, di mana kipas dibersihkan pada bagian dalam, pada bagian freezer, pada bagian pendingin, dan pada bagian bodi luar, karena itu berkaitan dengan membuang udara luar. Semua perangkat pada dasarnya perlu dilakukan perawatan, karena untuk menjamin kelangsungan agar berfungsi dengan baik, maka harus dilakukan perawatan. Kendalanya memang masyarakat kita ya itu sulit untuk membuat sebuah perencanaan perawatan, apalagi peralatan itu dipakai sehari-hari. Makanya langkah terbaik adalah dirawat pada saat mau dipakai, itu adalah yang paling ideal. Pada saat kita mau pakai, kita bersihkan dulu, setelah kita pakai langsung kita bersihkan. Contoh, kita memakai blender, maka kita bersihkan sebelum kita pakai, kita lihat apakah ada kabel yang terkupas, gigit tikus, karena akan sangat berbahaya, dan setelah dipakai kita bersihkan lagi, kita cek lagi, kita dengarkan suara sebagainya untuk bisa menjamin bahwa pada saat dipakai nanti bisa digunakan dengan baik. Intinya adalah perawatan selain sengaja, sistematis juga inti dari perawatan adalah mempertahankan fungsi dari peralatan dan mengembalikan, karena dari peralatan dengan faktor usia maka akan ada penurunan kualitas. Maka dirawat itu dalam rangka memperpanjang usia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama dirawat agar siap pakai. Ya. Kalau alat tidak dirawat, maka contoh kita pakai vacuum cleaner, setelah kita pakai kita tidak bersihkan dalamnya, maka pada saat kita mau pakai kita harus bersihkan lagi gitu. Tapi pada saat kita mau sudah pakai kita bersihkan, maka siap dipakai lagi. Contoh sederhana adalah blender, mixer gitu, blender. Kita sudah blender, kita biarkan saja, maka kalau mau pakai kita harus bersihkan. Kalau ternyata setelah dipakai tidak dibersihkan, langsung dibersihkan, maka menjadi karak, maka akan menjadi cepat rusak. Jadi merawat pasca pemakaian itu sangat penting sekali, sehingga untuk menjamin bahwa peralatan siap pakai. Terus memperpanjang masa usia, jelas karena ini banyak peralatan-peralatan yang rusak karena tidak dirawat. Sederhana adalah AC itu kalau sering tidak dirawat, maka masa usianya akan semakin pendek. Kenapa? Karena filternya tertutup oleh debu, sehingga kerja kompresor menjadi berat, sehingga kompresor menjadi panas, otomatis masa usia kompresor juga sangat pendek.
menjamin keselamatan kerja. Seperti saya sebutkan tadi, kita lihat misalkan kulkas, kita harus ngecek betul. Barangkali pada waktu tertentu terjadi hubungan singkat, terjadi konslet sehingga bodi kulkas menjadi ada serangan listrik, maka itu akan sangat berbahaya. Kondisi stabil juga harus menjadi manfaat dari perawatan. Kesiapan operasi, ya dirawat itu agar peralatan siap. Dan yang tidak kalah penting adalah melihat kerusakan sedini mungkin, ya, mencegah kerusakan peralatan agar tidak terjadi kerusakan mendadak atau fatal. Mendeteksi. Biasanya sama seperti kita punya kendaraan, kalau sering kita rawat, maka kita tahu, oh ini sudah mulai suaranya seperti ini, maka akan cepat kita melakukan perawatan perbaikan. Sedangkan perbaikan adalah kegiatan untuk yang dilakukan untuk memperbaiki terjadinya kelainan atau perubahan, tanda-tanda kerusakan. Jadi secepatnya kita melakukan perbaikan. Jadi yang sangat dihindari adalah kita melakukan perbaikan berat. Jika kita melakukan perawatan dengan baik, perbaikan secara berkala, maka biasanya perbaikan berat itu akan sangat bisa diminimalisir. Tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan fatal dan mengembalikan mesin. Jadi kalau misalkan kipas angin kerusakan, macet, maka kita perbaiki, kita bongkar, kita berikan pelumas, kita pasang lagi, maka akan berfungsi kembali. Atau kipas angin terbakar, maka kita bisa gulung ulang, maka dengan setelah gulung ulang, maka kipas akan berfungsi. Jadi intinya adalah mengembalikan fungsi mesin pada kondisi semula. Kemudian jenis perawatan harian. Perawatan harian ya kita pakai blender, sebelum dipakai kita cek, kita rawat, setelah pakai kita rawat. Perawatan berkala ya seperti kipas angin, kita harus blade-nya kita harus sering dirawat. Kalau tidak sering dirawat maka akan kotor, dan kotor di dalamnya juga akan cepat rusak. Perawatan terencana seperti kita merawat AC, maka kita harus punya perencanaan 3 bulan sekali kah, 6 bulan sekali kah, maka harus kita bersihkan agar fungsi dan kinerja AC akan selalu optimal. Istilah dalam perawatan adalah perawatan mencegah. Kita perlu melakukan perawatan dalam rangka mencegah terjadi kerusakan. Atau kita juga melakukan perawatan dalam rangka memperbaiki kerusakan kecil. Ya, menyetel, mengganti hal-hal yang kecil kita adalah bagian perawatan. Atau perawatan bisa dilakukan pada saat kondisi mati maupun dalam kondisi berjalan. Kondisi mati, contoh kita merawat AC harus dimatikan. Apakah bisa merawat AC dalam kondisi jalan? Ini bisa kita kalau kita sebatas membersihkan bodinya, kulkas misalkan membersihkan bodi luar, kita bisa lakukan dengan cara dimatikan. Atau juga perawatan bisa dalam kondisi pada saat kita emergency juga ada. Kita langsung pada yang simpel-simpel, setrika listrik. Seperti Bapak mungkin lebih paham, familiar. Setrika ini ada setrika jinjing, ada setrika besar. Setrika jinjing itu biasanya yang paling familiar, ya. Ada tanpa pengatur, dengan pengatur, dan dengan uap panas. Yang paling banyak digunakan adalah setrika jinjing dengan pengatur panas. Kemudian ada juga setrika besar. Setrika besar itu biasanya digunakan pada industri-industri, pada press, pada industri home industry ya. Kemudian selanjutnya adalah, ini adalah setrika listrik. Bapak Ibu mungkin familiar. Setrika pengatur panas kita umumnya yang paling banyak dipakai adalah ini. Ini ada, tapi udah jarang sekali. Ini bisa digunakan dan ada sebagian yang sudah menggunakan pengatur panas dan uap, ya, dengan uap. Ini adalah setrika yang besar. Ini bisa digunakan pada press, pada bikin kaos dan sebagainya, itu juga sangat familiar digunakan. Prinsipnya tidak perlu saya jelaskan, bahwa Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Kita khususnya pada bagian-bagian kelistrikan, setrika apa saja, ada elemen pemanas, ada besi pengumpul panas, ada besi pemberat, ada tutup, ada terminal, ada pengatur panas, ada pompa kalau memang setrika itu dengan uap. Ini adalah bagian-bagiannya setrika listrik. Ini adalah termostatnya, ini tutupnya, ini adalah pemberatnya, ada pelapis dan ada elemen pemanas. Ini gambaran dari sederhana. Jadi Bapak Ibu, karena memang pelatihan itu
mengharuskan ada penugasan, nanti bisa Bapak Ibu pilih untuk melakukan perawatan, minimal melakukan membongkar dan memasang. Bapak Ibu diminta untuk membongkar dan memasang, kemudian divideokan dan dikirim sebagai tugas. Ya, untuk kenapa harus ada tugas? Karena berkaitan dengan JP, Bapak Ibu. Jika kita laksanakan hari ini, maka JP-nya cuma 1 jam 1 JP. Maka dengan ada penugasan ini, maka di dalam sertifikat, maka JP sertifikat itu bisa lebih besar dan harapannya bisa digunakan Bapak Ibu untuk kepentingan kenaikan pangkat. Itu alasan kenapa model pelatihannya ada penugasan. Mau tidak mau memang harus ada penugasan. Makanya kami sampaikan adalah setrika listrik. Bagaimana bagian-bagiannya paling tidak Bapak Ibu sebagian ada yang banyak yang sudah familiar. Ini adalah pengatur suhunya, ini adalah plat dasarnya, ini adalah lampu indikator elemen pemanas, ini penutup, dan ini simple ya. Perawatan setrika yang paling umum adalah yang baru kita rawat, ya pada bagian kabel kita rawat, pada bagian terminal, steker ya, pada bagian lapisan bawah itu biasa harus kita perhatikan isolasi bagian bawah itu biasanya cepat rusak. Ini adalah perawatan setrika yang alat pemanas yang biasanya mungkin terjadi. Permasalahannya misalkan tidak ada tegangan, ya kita bisa memeriksa kabel tusuk kontaknya rusak, maka kita bisa lihat, kita periksa menggunakan alfometer. Elemen pemanas rusak kita bisa ganti, termostat lepas bisa kita perbaiki. Ya. Ini adalah sama seperti perawatan yang sederhana. Ini tadi, terus simple saja, ini adalah resuker, ini adalah rangkaian resuker yang Bapak Ibu juga sudah paham, paling tidak bahwa ini resuker sederhana Bapak Ibu, bagi yang sudah familiar juga memperbaiki juga sederhana, tapi yang paling terpenting adalah kerusakan itu pada bagian thermal fuse, ya, thermal fuse atau thermal protection. Ini sering terjadi, Bapak Ibu, kalau menggunakan resuker sudah dalam tempo waktu yang lama, bagian ini adalah bagian yang paling sering rusak. Ya. Bagian ini adalah bagian yang paling sering rusak. Makanya pada saat sudah rusak, panas, maka biasanya resuker itu tidak mau berhenti, menanak terus, tidak memanaskan, tapi menanak terus. Pada saat menanak terus, maka biasanya sampai nasnya kering. Caranya bagaimana? Ini kita ganti, ya, kita ganti. Jadi kali ini fungsinya adalah pada saat sudah menanak dia akan memutus karena suhunya sudah melewati batas. Ini contoh-contoh kasus. Nanti slide ini bisa kita bagi bahwa contoh ini saya sampaikan tadi tentang thermal protection. Kemudian kalau tidak Magicom tidak dapat memasak, lampu mati, penghangat tidak berfungsi, maka periksa kabelnya. Ya. Biasanya ada di bagian sambungan-sambungan. Ya, kita bisa menggunakan ohmmeter. Nasi cepat basi, kalau nasi cepat basi biasanya pada elemen penutup. Elemen penutupnya tidak bisa berfungsi dengan baik, kita bisa cek menggunakan ohmmeter. Kalau memang sudah rusak, kita bisa ganti. Nah, berikutnya adalah ada banyak sekali peralatan-peralatan elemen pemanas, tapi untuk sesi yang saat ini kita pilih saja, nanti sebagian bisa kita diskusikan lagi pada saat dewasa. Ini adalah motor. Di sini kalau motor ada di mana? Kipas angin adalah motor, blender adalah motor, ada motornya, mixer ada motornya, ini ada motornya, ini jelas ada motornya, ya, mesin cuci ada motornya, kulkas pada bagian kompresor ada motornya, ini vakum cleaner ada motornya, kemudian ini juga ada motornya, adanya. Kalau ini mungkin kalau ada kipasnya ada motornya, kalau enggak berarti enggak ada. Ini kompresornya sama kipas ya, ada motornya. Kondensor evapnya ada motornya. Ini juga ada motornya. Ini kalau ada pendingin maka ada motornya. Jadi memang perangkat peralatan untuk motor sangat banyak. Kita mungkin lebih fokus pada motor full. Motor full itu mana? Ya ini pada bagian ini kipas. Kipas adalah fungsinya langsung ada penggerak, mixer, blender, kipas ini pompa air ini full motor, ada kipas, ada mixer, ada blender adalah full motor. Masuk vakum cleaner dan fan.
Kita akan membagi ke dalam 4, ada shaded pole, kapasitor, split pass, kapasitor, dan universal. Split pass itu pada dasarnya adalah motor sederhana yang kita sebut dengan fasa belah. Kumparannya adalah kumparan utama dan kumparan bantu. Ciri sederhana adalah kumparan utama biasanya penampangnya besar, jumlahnya sedikit. Kumparan bantu penampangnya kecil, jumlahnya besar. Yang ciri khas dari split pass adalah dia memiliki namanya saklar sentrifugal. Yang unik dari split pass itu pada dasarnya dia tidak memiliki kecenderungan untuk berputar kanan maupun putar kiri sebenarnya. Kalau split pass lebih banyak kalau kita split pass asli bahwa cuman ada kumparan utama, kumparan bantu, dan sentrifugal, maka kita putar kanan harusnya bisa putar kanan, putar kiri bisa putar kiri, karena memang tidak ada seperti nanti pada motor jenis kapasitor. Ya. Kemudian tadi ada saklar sentrifugal, dia akan melepas dan menutup. Seperti apa saklar sentrifugal? Ini adalah fungsi kerja dari saklar sentrifugal seperti ini. Jadi ada kontak, ya. Kontak ini akan membuka dan menutup tergantung dari kecepatan putar dari rotornya. Dan ini masuk dalam kategori rotor sangkar ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak menggunakan rotor lilit. Ini rangkaiannya sederhana. Jadi ada lilitan utama, ada lilitan bantu. Ya, menggulung ini juga tidak terlalu sulit karena hanya ada utama dan bantu. Kerusakan yang sangat sering adalah pada ini aja, pada bagian saklar sentrifugal. Karena dia akan selalu bergerak, menutup, dan kadang-kadang bisa menimbulkan percikan bunga api pada bagian saklar sentrifugal. Ini secara fisik zoomnya bahwa ini ada bagian yang akan dia melepaskan kontak dengan menggunakan gaya sentrifugal, putaran yang ada pada rotor. Ada motor kerusakannya apa? Biasanya motor ada juga kadang cepat panas karena dibebani terlalu berat, ya. Atau saklarnya tidak bekerja. Jadi kalau apa yang terjadi jika saklar sentrifugal bekerja? Pada saat saklar sentrifugal tidak bekerja, maka kumparan bantu itu akan selalu terhubung. Sementara kumparan bantu itu memang diperuntukkan hanya pada saat starting awal saja untuk mendapatkan daya torsi awal. Dia tidak diperuntukkan untuk beroperasi dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pada saat sentrifugal putus, biasanya lilitan kumparan bantu pasti terbakar. Itu yang sering terjadi begitu. Motor tidak berputar disebabkan kalau kumparan bantu terlepas, ya, karena ini nggak ada kapasitor ya. Kalau split pass nggak ada, ini salah nggak ada. Terus lanjut adalah motor kapasitor. Motor kapasitor ada motor start kapasitor, ada run kapasitor, ada start run kapasitor. Pada prinsipnya motor kapasitor mirip dengan motor split pass, bedanya adalah dia ada kapasitornya, start kapasitor. Bisa dipakai di mana? Ada di fan, di AC, di pompa. Ya, motor start kapasitor ada peralatan pendingin, mesin cuci, penggerak. Ini start kapasitor yang memang memiliki starting awal yang cukup kuat, makanya disebut dengan start kapasitor. Sederhananya start kapasitor berbeda dengan kapasitor. Start kapasitor ini ada saklar sentrifugal dan ada kapasitornya. Jadi tetap bahwa kapasitor hanya akan bekerja pada saat 70% awal. Setelah itu dia akan terputus. Setelah saklar sentrifugal dia terputus. Lilitan bantu dan kapasitor akan terputus. Yang akan beroperasi hanya lilitan utama. Kemudian run kapasitor. Kalau run kapasitor itu berbeda bahwa kapasitor dan lilitan utama, lilitan bantunya akan beroperasi jalan terus. Memang starting awalnya tidak sebesar dari start kapasitor, tapi ini ada banyak digunakan run kapasitor. Ya. Kemudian selain itu mempertinggi kemampuan motor, beban lebih tinggi, putaran lebih halus dan sebagainya. Itu adalah untuk memperbaiki kelemahan pada start dan kapasitor ada namanya start run kapasitor. Start run kapasitor rangkaian seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada 2 kapasitor. Jadi kalau ada motor 1 kapasitor, maka umumnya adalah run kapasitor. Tapi kalau ada motor 1 kapasitor dan saklar sentrifugal, maka itu adalah start kapasitor.
Tapi kalau ada motor 2 kapasitor tanpa saklar sentrifugal, dengan sentrifugal, maka ada namanya start run kapasitor. Ya. Jadi kalau umumnya ya motor-motor pompa air itu adalah jenis run kapasitor karena dia tidak ada saklar sentrifugalnya. Makanya penggunaannya akan sangat berbeda dengan motor start run kapasitor. Ya. Kemudian ada motor sedet pool ada kutub bayangan. Sedet pool sederhana seperti ini, Bapak. Nah, ini ini adalah sedet pool. Ya. Jadi sedet pool itu kumparannya alitan stator rotornya adalah tetap menggunakan rotor sangkar, bukan rotor lilit. Ciri dari sedet pool adalah ada namanya cincin hubung singkat. Cincin hubung singkat ini yang digunakan untuk membangkitkan starting awal. Jadi kalau detail menjelaskan bagaimana prinsipnya mungkin butuh beberapa SKS. Paling tidak Bapak Ibu merefresh bahwa memang ada namanya jenis motor sedet pool. Ini adalah jenis motor sedet pool yang kipas kecil seperti ini, itu adalah yang paling simpel sekali diperbaiki karena kerusakannya umumnya adalah pada bagian bis atau bagian laker. Ya. Ini kalau kecil namanya bis atau bos ya. Ini yang sering aus. Kenapa? Karena kumparan ini juga awet. Ya, Bapak ya, awet. Ya, selagi dia tidak panas berlebih, dia awet. Dia akan terbakar pada saat bisnya atau kondisi dalam kipas ini kotor sehingga mengganggu atau bisnya udah aus. Pada saat aus maka dia akan berputar menghasilkan panas, baru dia akan terbakar. Jadi relatif awet dan memperbaikinya juga gampang. Ini tinggal dilepas, ini bagian ini nih Bapak Ibu bisa dilepas, digulung ulang, pakai cool winding juga bisa dilakukan. Ya. Ini sedet pool, ini gambaran awalnya. Kemudian kerusakan pada sedet pool sering terjadi apa? Penguat medan sering terbakar, disebabkan oleh putaran rotor dengan warna macet. Saya sebutkan tadi, macetnya itu ya karena banyak faktor, karena mungkin bisnya sudah usianya, karena dia berputar terus-menerus, aus sehingga antara poros dengan bisnya sudah koplak sehingga dia berputarnya sudah tidak normal dan harusnya jangan dibiarkan. Kalau terjadi seperti itu maka secepatnya bisa diganti yang baru atau rotornya diganti yang baru atau asnya diganti karena rotor sama as itu bisa dilepas. Kalau itu bisa dilakukan, maka kemungkinan kerusakan pada bagian kumparan bisa dihindari. Ini adalah motor universal. Motor universal inilah yang umumnya digunakan pada perangkat misalkan blender, mixer, vacuum cleaner. Ini memang menggunakan rotornya adalah jenis rotor lead. Ini kerusakan yang sering terjadi adalah pada bagian harus perawatan yang terbaik yang harus dilakukan adalah diperhatikan betul adalah bagian sikat dan bagian lamel atau yang bagian komutatornya. Kenapa? Karena itu bagian yang berputar. Selalu berputar, kadang bisa menghasilkan percikan bunga api dan komutator itu lama-lama aus. Maka pada saat lama-lama aus kemungkinan bisa komunikasi arusnya tidak normal, ini yang terbakar. Jadi kalau sudah ini terbakar, biayanya hampir sepadan dengan harga barunya. Kenapa? Karena memang ini kawatnya pada beberapa bagian, misalkan bor misalkan itu memang memiliki resistansi yang khusus ya. Kecuali memang ini terbakar. Mungkin Bapak Ibu setelah banjir kemarin ini akan ada banyak sekali kasus. Bagaimana cara agar kita punya peralatan terus tidak terbakar? Caranya adalah setelah kita alat ini kebanjiran, kita buka. Setelah kita buka, kita semprot dengan kontak cleaner. Kontak cleaner itu untuk membuang minyak, membuang air yang genangan ada di situ. Setelah kontak cleaner, baru kita hair dryer, terus kita panas dalam suhu panas bisa menggunakan lampu dan sebagainya sampai betul-betul tidak ada air ataupun uap air
Memang kendalanya adalah kalau banjir terus lama. Kalau banjir lama terus di dalamnya ada bagian serbuk besi yang biasanya menjadikan dia terbakar. Tapi intinya adalah perangkat motor ini kalau kebanjiran masih bisa diperbaiki. Yang terpenting adalah pada saat kebanjiran jangan langsung digunakan. Ya, ditiriskan terlebih dahulu, dibuka, jemur, disemprot dengan kontak liner, kemudian di hair dryer agar uap airnya keluar, baru setelah itu bisa dipanaskan kalau untuk memaksimalkan baru bisa digunakan. Ini seperti ini yang sering ini butuh perawatan karena semua kelemahan dari jenis universal yaitu ini ada bagian rotor dan bagian sikat. Ini universal sangat sederhana sebenarnya. Semua perangkat-perangkat yang ada sebenarnya sangat sederhana. Dengan banyak jenisnya. Gangguannya apa? Sikat, arang. Biasanya mengeluarkan pungung api karena kedudukan tidak tepat. Nah, kalau kedudukan tepat itu karena nanti bisa bicara tentang adanya sudut geser ya. Karena ada teori juga tentang bagaimana mengurangi dari percikan bunga api. Terus arangnya juga sudah pendek, atau komutatornya kotor, atau komutatornya juga sudah aus, adalah sering terjadi. Ya. Dan motor universal ini adalah jenis motor yang tidak direkomendasikan beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Karena memang dia memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Contoh misalkan vacuum cleaner, ya. Sebisa mungkin tidak digunakan 24 jam. Beda sama jenis motor fan. Ya. Blender juga tidak direkomendasikan digunakan 24 jam. Blender, mixer itu dia dipakai berapa menit dia mati, nyala lagi, menit dan lain. Vakum, kalau Bapak Ibu perhatikan di vakum cleaner pasti ada tulisan ya. Tiap 60 menit dia dimatikan dulu karena cepat panas. Gulungan magnet bisa terbakar disebabkan karena tegangan sumber tidak sesuai dengan nominal. Ini sangat rentan sekali karena bentuknya kumparan kalau split pass, motor kapasitor, sedet pool, rotornya adalah rotor sangkar. Ya. Tapi kalau universal, rotornya adalah rotor lilit. Jadi kalau tegangannya sangat fluktuatif, itu yang sering rusak di bagian rotor lilitnya itu. Lamelnya aus, ini yang karena faktor usia. Lalu bagaimana lamel aus? Ya, lamel aus, solusinya bagaimana? Kalau lamel ausnya sebagian, kita bisa bubut ya. Tapi kalau lamel aus sudah habis, lamel itu bisa diganti. Jadi disolder, dilepas kumparannya, komutatornya kita lepas, kita beli komutator baru, masukin, di solder lagi bisa. Ya. Sikat juga sama. Sikat kalau sudah pendek, maka kita bisa beli sikat baru, dipasang lagi. Pada dasarnya memang motor-motor ini sangat mudah dalam proses perawatan. Bedanya adalah kita akan kadang-kadang sulit untuk menentukan ini sudah sampai mana, sudah berapa, sikatnya tinggal berapa, dan sebagainya, itu yang biasanya harus diperhatikan. Nanti akan ada penugasan, Bapak Ibu, antara tanggal 8 sampai tanggal 13, nanti penugasan lebih detailnya akan disampaikan di WhatsApp grup. Saya kira itu, Pak Imam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Masus. Kalau Pak Masus suruh nyampein semua materi, satu hari bisa Pak Masus semua ini. Ya, bisa berapa SKS ya Pak Masus ya? Hampir 3 SKS ya, karena ini kan mata kuliah praktik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup materi dengan Pak Masus. Nanti kita akan kumpulkan pertanyaan di sesi akhir. Baik Pak Masus, terima kasih atas waktu yang telah menyampaikan materi dengan baik. Sesi terakhir adalah kita berikan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan sesi tanya jawab. Jadi pelatihannya adalah bahwa sesi pelatihan ini tidak disampaikan secara keseluruhan, ya, karena memang nanti ada grup WhatsApp yang akan melakukan pendampingan, Pak Rifan, maka beliau akan melakukan pendampingan sampai Bapak Ibu bisa menyelesaikan pembuatan toko online. Selama pendampingan, maka Bapak Ibu silakan bertanya di chat grup untuk bisa dibantu dalam waktu sampai dengan tanggal 13. Jadi targetnya 13 itu bisa ada.
Bapak Ibu sudah mau memikirkan mau jualan apa dan sebagainya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Sesi pertanyaan, kita berikan buka satu sesi pertanyaan. Kalau Assalamualaikum Pak Masus. ya, Halo Pak Masus. ya, ya. Saya bertanya mengenai perbaikan peralatan listrik. Ini, ya, silakan. Ya, kan ada kejadian pada waktu masak nasi di Magicom. Ya, Nah, di Magicom itu ternyata nasinya tidak matang sempurna. ya. Untuk fungsi segala macamnya, yang lainnya masih normal. Itu solusinya apa ya Pak Masus? Ya, solusinya biasanya sering terjadi tidak masak sempurna, itu ada dua. Maksudnya tuh nasinya masih ada yang bawah matang, tapi yang bagian atasnya kayak Ya, itu perlu dicek Pak Arif ini ya. iya Pak. Pak Arif dari Kikin. Iya, Pak Arif dicek Pak Arif elemen pemanas bagian penutup Pak Arif. Elemen pemanas bagian penutup kan dia menjadi matang sempurna itu karena ada panas dari bawah dan juga ada panas dari atas. Jadi kalau bawahnya matang, atasnya kurang matang, berarti proses pematangannya tidak sempurna kepada semua bagian. Hanya bagian bawah yang panas. Itu perlu dicek bagian atasnya, dibuka terus dicek pakai avometer. Kalaupun pakai avometer nyala, perlu dicek juga apakah dia suhunya masih sesuai atau tidak gitu. Untuk memastikan ya itu diberikan tegangan dia suhunya sesuai dengan klasifikasi yang spek yang awal atau mungkin sudah mengalami penurunan. Kalau sudah mengalami penurunan pemanasan, ya langkah terbaik adalah diganti pada elemen bagian atasnya. Berbeda kalau terlalu matang. Silakan Pak Arif. Ya dicek di bagian penutupnya ya? Ya, penutupnya itu ada elemennya juga Pak. Tapi kecil. Dia fungsinya adalah untuk menyempurnakan proses pematangan. Kalau kondisi seperti itu, elemen pemanas bawah bagus, proses thermal protector bagus, sensor juga bagus. Cuman kalau atasnya tidak melakukan pemanasan, sama seperti microwave itu kan harus sempurna matang, maka yang matang bagian bawah, yang atas tidak akan matang. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Imam dan Pak Masus yang sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama, Arif. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup sesi pertanyaan Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali bahwa ini adalah sesi ketiga, bagian ketiga. Pertama adalah pemetaan pada saat Bapak Ibu pendaftaran. Yang kedua tadi Bapak Ibu sudah melakukan mengisi kuesioner. Kuesioner itu adalah tahap kedua, Bapak Ibu. Kemudian tahap ketiga adalah hari ini, saat ini adalah Bapak Ibu ada penyampaian materi dari narasumber. Kemudian ada tahap keempat adalah penugasan Bapak Ibu. Jadi nanti penugasan akan disampaikan di WhatsApp grup. Jadi kalau Bapak Ibu menghendaki ada sertifikat 4, maka Bapak Ibu menyelesaikan 4 penugasan sekaligus. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 4 buah sertifikat dengan judul terpisah dan JP sesuai dengan waktu pelaksanaan. Kemudian pada saat Bapak Ibu menyerahkan penugasan, maka akan dilakukan penilaian dan feedback oleh narasumber. Kemudian sesi terakhir sebelum Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, minggu depan maka akan ada post-test dan penyampaian kuesioner evaluasi pelaksana kegiatan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Imam. Dan terakhir adalah pembagian e-sertifikat. Saya kira itu Bapak Ibu kegiatan hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Masih ada waktu selama 1 minggu. Bapak Ibu silakan untuk berkoneksi. Mohon untuk tidak keluar dari grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah keluar dari WhatsApp, maka informasi itu akan sangat terputus. Sampai dengan belum pembagian e-sertifikat, maka kami harapkan untuk tidak keluar dari grup WhatsApp. Saya kira itu saja. Kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih. Mohon maaf sekiranya masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan untuk
izin keluar dari masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.